beliau juga seorang raja. Ia dikenal sebagai seorang raja yang kuat dan perkasa. Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman. Beliau dikenal karena luasnya ilmu dan kerajaan. Dalam Al-Quran juga dikisahkan tentang Nabi Daud. Dalam surat Al-Baqarah ayat 246 dari golongan Bani Israel. Setelah wafatnya Nabi Musa, mereka tentara laut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan Nabi Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan padanya pemerintahan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Katanya Allah tidak menolak bagi umat manusia dengan sebagian yang lain pasti rusaklah bumi. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Daud itu dia satu masa sama Nabi Harun. Masih ingat nggak kemarin kalau saya cerita Nabi Harun itu kan kakaknya Nabi Musa. Oh iya. Masih ingat ya? Nah, Nabi Musa punya kakak Nabi Harun, tapi yang jadi Nabi duluan Nabi Musa, karena Nabi Musa cadel, ya kan, kurang fase, akhirnya minta kepada Allah supaya dikasih teman, ya kan. Terus kata Allah, ya udah itu aja Nabi Musa, Harun kakak kamu itu jadiin Nabi juga. Ya udah akhirnya sama Allah dijadiin Nabi. Singkat cerita, Nabi Musa kan waktu itu udah ngebawa kaum Bani Israel lari dari Mesir nih, ya dari Fir'aun di Mesir ya. Iya, bukan di Jawa. Iya, Fir'aun di Mesir. Kan udah kabur nih, dia melewatin Laut Merah, terus sampailah mereka di Palestina atau kota Syam. Ya kalau zaman dulu Syam, kalau sekarang Palestina, Lebanon, Syria dan sekitarnya. Kalau sekarang. Nah, sampai di sana ternyata Palestina itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Namanya Jalut. Nah, kalau kalian nonton TV itu ada filmnya, namanya Goliat. Ada itu filmnya. Film apa namanya, kisah Nabi Daud melawan Goliat. Tapi Nabi Daud dalam bahasa Ibrani disebutnya David. David vs Goliat. Nah itu kisah Nabi Daud sama Jalut. Iya, kalau orang luar dia kan nggak bisa ngomong kayak orang Islam, misalnya kayak Ibrahim. Di sana namanya Abraham. Iya, dia nggak bisa nyebut Ibrahim, nggak bisa. Abraham. Atau misalnya Ahmad, di sana jadinya Ahmed. Iya. Muhammad jadi Muhammad. Daud jadi David. Iya, dia nggak bisa ngomong Daud, nggak bisa. Orang Inggris, orang luar nggak bisa.
David. Iya. Jibril, Gabriel. Tulisannya Gabriel. Pernah nggak dengar orang namanya Gabriel? Kan iya. Dulu ada pemain bola tuh orang Argentina namanya Gabriel Batistuta. Iya. Gabriel itu dia bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi. Sama kayak kemarin amin ya kan. Makanya orang Yahudi itu kalau doa ya amin juga, amin gitu. Coba deh kalau kalian nonton film-film yang itu ada doa-doanya gitu ya. Orang Yahudi nasani ketika berdoa kan semoga diterima Bapa di surga, amin gitu. Amin. Iya kan dia nggak bisa ngomong amin. Ini amin. Kalau enggak emon. Nah, singkat cerita, ya kan, Nabi Harun kemudian disuruh sama Nabi Musa, wahai Harun, sepeninggalku nanti, kan karena Nabi Musa udah sakit waktu itu, ya udah kecapean. Sepeninggalku nanti, tolong kamu jaga kaum Bani Israel ini. Kata Harun, baik, saya siap menjaga kaum Bani Israel. Akhirnya meninggallah Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu kan waktu itu dikasih kitab Taurat ya. Nah, kitab Taurat Nabi Musa itu ditaruh di sebuah peti. Petinya itu namanya tabut. Ya. Namanya tabut. Jadi tabut itu ada satu peti yang itu diisi dengan kitab Tauratnya Nabi Musa. Kok kitab Nabi Musa kemarin berapa lembar? Masih ingat nggak? 40 lembar. Kok 40 lembar aja ditaruh di peti sih? Kenapa? Karena zaman dulu kertasnya kagak tipis. Kalau sekarang kertasnya segini, tipis ya kan? Zaman dulu belum ada teknologinya. Orang kalau bikin kertas tuh kayak triplek, tebelnya segini. Iya, kan zaman dulu belum ada kertas. Oh iya. Ya enggak? Makanya kemarin Posa cerita, jangankan zaman dulu, zaman kerajaan aja nggak ada belum kertas. Belum ada. Zaman kerajaan kan pakai daun tuh. Red pengumuman, ya kan? Iya, Pak. Coba aja kalau zaman dulu tuh, film-film zaman dulu. Iya, karena emang belum ada kertas, apalagi di zaman Nabi Daud. Iya, belum ada. Kertas itu mulai ada pas di zaman Nabi Isa. Itu pun belum banyak yang punya. Ya, masih sedikit doang. Kita balik lagi, nah jadi pas zaman Nabi Harun itu dititipin Bani Israel. Cuma Nabi Harun ini tidak sekuat Nabi Musa. Masalahnya, kalau Nabi Musa itu kan emangnya kuat sih kan, tangguh, berani ngadepin Fir'aun, berani ngadepin Haman, berani ngadepin Korun. Kalau Nabi Harun kurang. Ya karena Nabi Harun itu kan jadi nabi atas permintaan Nabi Musa. Bukan dipilih sama Allah. Ya enggak? Ya beda dong otomatis ya kan. Makanya Nabi Musa termasuk ulul azmi, sementara Nabi Harun nggak masuk ulul azmi. Ya enggak? Nabi yang paling sabar ya kan. Nah, singkat cerita Nabi Harun kemudian mencoba menyelamatkan kaum Bani Israel. Sebab apa? Si Jalut ini hampir sama kayak Fir'aun. Ya, hampir sama Fir'aun. Kenapa? Karena dia suka menindas. Tapi secara postur tubuh lebih gede Jalut. Makanya disebutnya Jalut. Jalut itu dalam bahasa Ibrani namanya raksasa. Iya, dalam bahasa Ibrani namanya raksasa. Kalau di filmin apa tadi namanya? Goliat. Ya, Goliat. Ada itu filmnya kalau nggak salah itu. Nah, itu dia tinggi gede, bahkan konon tingginya sampai 60 meter. Iya, tingginya sampai 60. Padahal Nabi Daud aja, Nabi Musa aja tingginya cuma 10 meter sekian. Memang zaman dulu orangnya tinggi-tinggi. Nabi Musa termasuk dia tinggi juga 10 meteran. Tapi Goliat, ya namanya raksasa dia disebutnya itu 6 kali lipat, 5 kali lipat lah. Jadi ibarat kita nih misalnya tingginya 150 cm ya. Jadi kali 5 dia tuh. Berarti dia berapa tuh tingginya? Hampir 7 meteran. Wah, kita lihat ini orang ke tiang listrik gitu. Saking tingginya. Nah, Jalut itu tinggi gede. Nah, ketika dia tahu bahwa Harun ini membawa orang banyak dari Mesir, ya, si Goliat ini timbul akal piciknya. Wah, ini lumayan nih. Lumayan apa? Dijadiin budak. Karena kalau zaman dulu begitu, kalau mereka tidak punya bangsa, nggak punya negara, nggak punya tempat, zaman itu jadi budak. Jadi kenapa ada budak itu karena mereka diculik biasanya.
Misalnya ada pengembara gitu ya, dari Arab misalnya mau ke Eropa, di tengah jalan diculik, dijadiin budak. Atau sebaliknya dari Eropa dia mau mengembara ke Arab, di tengah jalan diculik, dijadikan budak. Itu kenapa ada budak, termasuk itu. Lah kan mereka pengen ke Palestina nih, pulang ke negeri asal Bani Israel ini kan. Ternyata sampai di Palestina, sampai di Syam justru sudah ada raja yang zalim bernama Jalut itu. Kan bingung jadinya kan. Nah kata si Jalut, wah ini lumayan nih, udah jangan pergi dulu, mau dijadiin budak. Akhirnya sebelum sampai ke kota Syam, ya Nabi Harun dan Nabi Harun dan kaum Bani Israel kemudian keluar dari gerbang kerajaan. Jadi nggak jadi masuk ke pintu kerajaan Palestina saat itu, ya, kerajaan Syam. Nah, akhirnya kemudian Nabi Harun alaihissalam keluar, ya, menjauh. Nah, maka kemudian ada orang yang bilang, kenapa nggak kita lawan aja? Jadi antara kaum Bani Israel tadi, kenapa nggak kita lawan aja? Mereka ngomong gitu. Kata Nabi Harun, kalau kita ngelawan Jalut pasti kita kalah. Nah, maka kemudian tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Harun alaihissalam untuk melawan Jalut. Nah ini kan ada orang-orang yang berani nih dari kalangan Bani Israel ya, tapi kan tidak semuanya berani. Termasuk tadi yang ngajuin saran kepada Nabi Harun, udah kita lawan aja, kita perangin. Itu kan negara-negara kita, masa kita malah diusir kan gitu kan? Udah kita perangin aja. Ya sama kayak kita waktu dulu Indonesia ya dijajah. Udah lawan aja penjajah Belanda, itu negara-negara kita. Nah, apa kata Nabi Harun? Baik, saya nunggu wahyu dari Allah. Akhirnya turunlah perintah Allah kepada Nabi Harun untuk memerangi mereka. Cuma ya itu namanya Bani Israel kemarin ngeyelan. Nah, sebagian ada yang setuju untuk berperang lawan Jalut, sebagian ada yang gak setuju. Ya, kalau lawan dia mah bakal mati kita, orang kita gak punya senjata. Udah nggak usah. Tapi sebagian yang lain, ayo kita lawan dia, kita rebut negara kita. Jadi beda-beda. Sebagian ada yang patriotisme, ya, pengen berjuang. Sebagian ada yang lembek. Ya sama kayak kalian maju ya kan, maju kan ada yang semangat. Kan? Misalnya Kasatna maju, push. Kamu dia maju, push. Kadesia maju, push. Siap. Ya. Giliran siapa? Enggak. Gak usah dikit doang, gak usah. Iya, ada yang semangat, ada yang males. Akhirnya kan disuruh ya, akhirnya terus melayu, lawan, kamu harus berjuang. Nah, terus siapa yang memimpin kami? Siapa memimpin kami? Kami nggak punya pimpinan, kita nggak punya jenderal. Apa kata Allah? Itu ada satu anak namanya Talut. Ya. Jadi Talut ini nama penting itu juga ya, nama orang itu juga. Talut itu jadikan jenderal kalian. Nah lucunya Talut ini, si Talut ini anak dari petani. Dia bukan anak pejuang, bukan anak tentara, bukan, anak petani. Si Talut ini suruh lawan Jalut nanti. Kata orang-orang Bani Israel yang ngeyel, ya kok jenderalnya dia sih? Ya kan, dia kan cuma anak petani, badannya kurus. Mana bisa lawan Jalut yang raksasa? Ya kan? Terus Nabi Harun ditantang sama Bani Israel lagi-lagi, karena Bani Israel ngeyel, ya kan? Kan orang Israel ngeyel. Akhirnya ditantang, wahai Harun, kalau memang dia cocok buat jadi pemimpin kita, jenderal kita, coba buktikan apakah dia bisa mengembalikan tabut kita yang hilang tadi ya, kita Taurat Nabi Musa yang ada di peti. Coba suruh dia kembalikan tabut kita. Akhirnya dengan izin Allah ya, maka kemudian Talut tadi membawa peti yang berisi kitab Tauratnya Nabi Musa. Padahal itu kitab udah hilang dari zaman Nabi Musa pas sudah meninggal. Bayang. Udah puluhan tahun maksudnya itu. Akhirnya ditemukan kembali oleh si Talut. Nih peti tabut yang berisi dengan
kitab Taurat Nabi Musa. Wah, senang Bani Israel. Tapi ya tadi, lagi-lagi tetap aja dia gak terima. Yaudah deh, kita berangkat deh. Jadi jalannya apa Mas? Ya. Iya, kayak orang mau nggak mau. Karena udah terpaksa kan, karena kan permintaan dia. Berarti gitu. Ya kayak orang ngaji gimana sih? Ya kayak kalian lagi malas, ya ngaji ya. Gitu. Nah, di antara kaum Bani Israel tadi, itu ada Nabi Daud kecil. Jadi saat itu Nabi Daud masih kecil, masih umur 10 tahun. Karena Nabi Daud termasuk golongan Bani Israel ikut perang. Ya habis kalau nggak ikut perang mau kemana? Tadi nggak punya rumah, ya kan? Oh masih kecil ikut perang, masa iya nggak punya rumah mau tinggal di mana? Mau nggak mau dia ikut berangkat perang. Kan gitu kan? Waktu itu Nabi Daud masih 10 tahun. Akhirnya disepakatilah satu tempat, ya, di kawasan Mediterania itu perbatasan antara Palestina dengan Syria. Akhirnya kita istirahat di sini. Besok kita serang kerajaan Jalut. Kerajaan Jalut di besar, bentengnya gede-gede ya. Terus Jalut ngeliat dari atas. Nah itu ngapain orang pada kumpul situ? Kagak pakai senjata, coba bayangin. Mau nyerang tapi tidak pakai senjata. Wah akhirnya dikumpulkan maju. Siap pasukan. Gak usah banyak-banyak, 1000 orang aja. Tapi 1000 orang lengkap. Pakai perisai, pakai tombak, pakai panah, pakai kuda. Nah sementara Nabi Harun sama Tolut tadi ya, itu cuman bawa ya senjata asal-asalan, kayu, ibarat kita dulu bawa gunting gitu, batu, seadanya aja orang gak punya senjata coba. Kan mereka terusir, mana punya senjata, mana punya duit, ya kan? Jadi seadanya aja. Nah akhirnya Nabi Daud bilang, karena anak kecil ya, waktu itu Nabi Daud masih kecil ya, Nabi Daud bilang, wahai Nabi Harun, waktu itu Nabi Daud lebih Nabi, wahai Nabi Harun, kalau kita lawan Jalut model kayak gini pasti kita kalah. Oh iya juga benar. Terus gimana? Apa pendapat kamu? Ya mau kamu kita udah one by one, 1 lawan 1. Yaudah deh, nanti saya tawarkan kepada si Jalut. Baik, nah, kita istirahat, besok kita bertempur. Malam tidur ya Tuhan, istirahat ya kan. Gelap malam ya, namanya malam gelap. Besok paginya mulailah berangkat tentaranya Jalut ke tengah medan perang dan juga tentaranya Nabi Harun, termasuk Nabi Daud kecil saat itu. Ya, ada yang bawa bambu runcing, ada yang bawa sendok. Nabi Harun dan Nabi Daud itu dia bawa ketapel. Bawa ketapel ya, tahu ketapel ya? Selepetan. Selepetan. Nah, singkat cerita, sampailah mereka berdua di medan pertempuran. Lalu Nabi Harun bilang, wahai Jalut, kalau kita bertempur, kamu akan terhina. Kenapa saya terhina? Karena pasukan kami tidak bawa senjata. Kalian menang pun gak akan bangga. Justru kalian akan terhina karena berhasil hanya mengalahkan tentara yang tidak menggunakan senjata. Jadi saya tawarkan kepada kamu, kita one by one, duel 1 lawan 1, siji lawan siji, ayo. Udah bahasa Jawa gitu. Waduh, mikir juga. Tapi nggak apa-apa lah. Orang pada kurus-kurus begini kan kurang makan. Ya udah baik. Pasukan mundur semua. Wah, pasukan mundur semua. Ya kan? Nah, langsung ditantang sama Jalut. Baik, nggak usah pakai bakiku lagi. Siapa yang mau melawan saya? Jalut tinggi-tinggi, 60 meter, bayangin aja ya kan. Orang lihatnya aja begini kan. Ayo ini sendiri. Nabi Harun kata si Tolut ya kan, jenderal. Nabi Harun, kamu kan nabi. Nabi Musa aja dulu lawan Fir'aun, masa kamu nabi? Gak berani lawan Jalut. Kata Nabi Harun, bukan saya. Terus saya. Nanti kalau saya mati siapa yang ngurusin dakwah? Ya benar juga sih ya. Kalau nabinya mati kan siapa yang dakwah ya kan? Jangan saya, kamu lah jenderalnya lah. Gimana kamu mau gak? Kata siapa? Tolut, kok nanya saya? Tidak tahu. Kok nanya saya? Waduh, gak ada berani, jenderalnya gak berani perang. Berani cuma mimpin doang, ya kan? Nabi Harun sendiri, kalau beliau berjuang, kalau mati nanti gak ada yang ngurusin dakwah.
Kan udah gak ada lagi nabi kan. Waktu itu Nabi Daud masih kecil. Akhirnya Nabi Daud maju. Wahai Nabi Harun, wahai Talut, biar saya saja yang melawan si Jalut. Gue bayangin, umur 10 tahun. Nabi Harun bilang, nggak salah nih. Kan? Saya aja nggak berani gitu. Tapi kamu berani? Berani. Langsung dia maju. Megang perang. Sambil megang ketapel. Dia megang ketapel. Sopetan kalau bahasa kita. Dia ngambil batu, terus sama ketapelnya itu pakai apa namanya ranting pohon ya. Kalau zaman dulu kan belum ada alatnya yang kayak sekarang. Kalau sekarang udah ada pakai besi. Udah maju. Aman Jalut alias Goliat itu tawarin. Wah. Kan suaranya gede, kan orang gede. Masa orang gede suaranya ini. Suaranya kan gede juga. Wah. Cuma ini yang kamu punya. Baik. Karena ini utusan kamu, jangan salahkan kalau saya bunuh dia. Langsung Jalut mengeluarkan pedangnya, disambutlah Nabi Daud. Karena Nabi Daud kecil jadi gampang loncatnya. Nah, gue lihat kan Jalut ini kan tinggi gede, ya susah sambut itu, gak kena. Sama aja kayak kalian bikin nyamuk coba. Ya, gak kena kan? Susah kan? Makin kecil makin susah ya kan? Iya. Bang Nabi Daud gesit, nggak kena sampai kemudian capek sendiri. Si Jalutnya kan orang gede dia sih nggak mau capek. Capek sendiri. Nah sampai terakhir pas dia menembaskan pedangnya itu, Nabi Daud loncat terus kemudian berhasil menendang perutnya. Jadi loncat sambil menendang. Nah ketika jatuh itulah Nabi Daud meletakkan batunya di ketapel lalu dilemparkan. Jadi kalau ketapel dulu nggak begini. Kalau dulu kan begini ya. Nah kalau Nabi Daud enggak. Jadi ketapelnya ditaruh di, kan ini ada talinya gitu ya. Terus diputar ini bus gitu. Nah paham ya. Kalau zaman dulu tuh ketapelnya begitu. Kenapa Mas? Belum ada karet. Kalau ini ada karet ya. Ya enggak. Kalau zaman dulu ketapel begini terus tali doang. Jadi tali nih diputerin aja tuh baru dilempar. Nah itu ketapel zaman dulu begitu. Kalau sekarang udah ada karet, jadi kalian tinggal gitu. Ya kan? Kalau yang zaman dulu belum ada karet yang akhirnya dilempar, matilah kemudian Jalut saat itu juga. Mati Jalut, kena tenggorokannya, batu yang kena tenggorokannya langsung mati. Nabi istilah dengan izin Allah, maka kemudian Nabi Harun bilang, oh berarti ini adalah ikhlas. Apa ikhlas? Kelebihan karunia dari Allah untuk calon nabi. Kayak kemarin Nabi Muhammad, ya kan? Nabi sama awan, terus bisa lari dari bumi ke bawah, karena belum jadi nabi. Nah, akhirnya Nabi Daud alaihissalam dinobatkan sebagai Raja Palestina dengan umur masih 10 tahun. Ya karena yang berhasil mengalahkan rajanya siapa? Nabi Daud. Jadi kalau zaman dulu begitu, raja berhasil dikalahkan kan? Nah yang berhasil mengalahkan Jalut siapa? Nabi Daud. Maka Nabi Daud dinobatkan sebagai Raja Kota Syam. Nabi Daud kemudian membangun kerajaan. Di sana Nabi Harun berdakwah, terus Talut sebagai jenderal. Disitulah kaum Bani Israil mulai kuat sih. Nah kemudian singkat cerita Nabi Daud itu punya anak namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang mewariskan kerajaan Nabi Daud.